Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Naufal Azmi, NIM 119700273 dari kelas Biologi 4B. Nah, di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian pada mata kuliah Praktikum Fisiologi Hewan yang berjudul Hasil Ekskresi Pernafasan Manusia. Yang pertama ada bab pendahuluan. Nah, makhluk hidup tentunya memiliki ciri tertentu yang membedakannya dengan benda tak hidup. Salah satunya adalah bernafas. Nah, manusia sebagai makhluk hidup melakukan pernafasan dengan menggunakan oksigen. Dan zat sisa atau hasil ekskresi yang dihasilkan oleh pernafasan manusia adalah karbon dioksida dan H2O. Oleh karena karbon dioksida akan bereaksi dengan air kapur membentuk endapan kalsium karbonat sehingga air kapur menjadi keruh, maka dari itu penelitian ini dilakukan menggunakan air kapur untuk membuktikan bahwa hasil ekskresi dari pernafasan manusia adalah karbon dioksida. Bab yang kedua, rumusan masalah. Nah, apa aja sih rumusan masalahnya? Yang pertama, apa hasil ekskresi dari sistem pernafasan manusia? Apa fungsi air kapur pada penelitian ini? Lalu yang ketiga, apa reaksi yang terjadi antara air kapur dengan karbon dioksida? Bab selanjutnya yaitu tujuan. Nah, tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuktikan bahwa hasil ekskresi yang dikeluarkan sistem pernafasan manusia adalah gas karbon dioksida. Selanjutnya adalah bab 4 yaitu tinjauan pustaka. Ekskresi merupakan proses pengeluaran zat sisa metabolisme baik berupa zat cair ataupun zat gas. Zat-zat sisa tersebut dapat berupa urin pada ginjal, keringat pada kulit, empedu pada hati, dan CO2 pada paru-paru. Nah, zat-zat ini harus dikeluarkan dari dalam tubuh karena jika tidak dikeluarkan dari dalam tubuh akan mengganggu proses yang ada di dalam tubuh bahkan meracuni tubuh. Nah, manusia melakukan pernafasan untuk mendapatkan oksigen yang digunakan dalam metabolisme aerobik. Setelah metabolisme terjadi, akan dihasilkan energi dan limbah yaitu karbon dioksida dan uap air. Limbah ini akan dibuang saat kita menghembuskan nafas. Reaksi sederhana dari metabolisme tersebut adalah C6H12O6 plus 6O2 akan menghasilkan 6CO2 plus 6H2O. Nah, saat manusia meniup air kapur, maka karbon dioksida dari nafas manusia akan bereaksi dengan air kapur. Nah, membuat air kapur menjadi keruh. Nah, pengeruhan air kapur disebabkan karena timbulnya kalsium karbonat CaCO3 akibat masuknya gas karbon dioksida atau CO2 ke air kapur atau CaO. Nah, reaksi yang terjadi pada kondisi tersebut adalah CaO plus CO2 akan menghasilkan CaCO3 atau kalsium karbonat. Nah, bab yang kelima adalah metodologi. Alat dan bahan yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Alat yaitu botol plastik 1 buah, gelas plastik 2 buah, sedotan 1 buah, alat tumbuk 1 buah, kamera 1 buah, dan alat tulis 1 buah. Lalu bahan yang digunakan kapur tulis 5 buah atau 5 batang, lalu ada air 500 ml, lalu label 2 buah. Nah, langkah kerja yang pertama yaitu disiapkan penumbuk wadah dan 5 batang kapur tulis. Lalu langkah kerja yang kedua yaitu semua kapur tulis dimasukkan ke dalam wadah, lalu kapur tulis dihancurkan menggunakan penumbuk sampai halus. Lalu yang ketiga, bubuk kapur yang telah hancur kemudian dimasukkan ke dalam botol plastik. Lalu yang keempat, botol plastik yang telah berisi bubuk kapur kemudian ditambahkan air sebanyak 500 ml, lalu botol dikocok. Lalu yang kelima, setelah dikocok, botol berisi air kapur kemudian dibiarkan atau disimpan selama 24 jam. Yang keenam, setelah dibiarkan selama 24 jam, kemudian air kapur dimasukkan ke dalam
2 gelas plastik masing-masing 250 ml. Gelas plastik diberi label, lalu gelas A diberi keterangan tidak ditiup, sedangkan gelas B diberi keterangan ditiup. Lalu yang ketujuh, air kapur yang berada pada gelas B ditiup menggunakan sedotan. Yang ke-8 atau yang terakhir, yaitu diamati perbedaan antara gelas A dengan gelas B. Sekian presentasi proposal penelitian dari saya. Terima kasih.